Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu buah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni jamaah sekalian,
ada 3 nasihat yang ringkas tapi sudah menyeluruh. Maksudnya jamaah sekalian, 3 nasihat ini semua sudah kena. Artinya ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, 3 poin ini sudah mengena kepada kebahagiaan kehidupan kita jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pada saat itu jamaah sekalian ada sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, beri aku pengetahuan, beri aku ilmu, beri aku nasihat. Alimni wa aujiz." Yang nasihat itu ringkas saja. Ini pertanyaan sahabat pada waktu itu jamaah sekalian. Yang ringkas saja tapi sudah meliputi segala-galanya. Wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, idza kumta fi sholatika, idza kumta fi sholatika, ketika kamu mengerjakan sholat, ketika kamu mengerjakan sholat, fasolli sholata muwaddi, fasolli sholata muwaddi, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak meninggal dunia. Artinya sholat yang terakhir. Ini jamaah sekalian pesan yang pertama dari Rasulullah. Maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya poin pertama ini adalah begitu fundamentalnya, begitu pentingnya tentang urusan sholat. Karena apa jamaah sekalian? Karena masalah sholat itu dari segi perintahnya saja jamaah sekalian beda dengan perintah-perintah yang lainnya. Kita mengetahui perintah sholat itu Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan peristiwa Isra Mi'raj. Begitu pentingnya. Dan termasuk jamaah sekalian, tidak ada syariat Islam, perintah dalam syariat Islam yang begitu setiap saat dipanggil. Ada panggilan khusus yang namanya azan. Dan itu pun harus disiarkan melalui speaker setiap saat. Karena begitu pentingnya perkara sholat. Oleh karena itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Bahkan jamaah sekalian, sholat itu sebagai tolak ukur bahwasanya orang itu sukses, orang itu bahagia, orang itu menemukan ketenangan, menemukan kejayaan, ukurannya adalah sholat. Makanya di dalam kalimat azan itu jamaah sekalian, hayya 'alas sholat,
Mari mengerjakan sholat. Baru Allah akan menemukan hayy 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kebahagiaan. Ketika kita semua itu sudah istiqomah hayy 'alas shalah, baru Allah menemukan hayy 'alal falah. Artinya juga jamaah sekalian, mustahil seseorang itu bisa sukses, bisa bahagia, bisa tenang atau hayy 'alal falah tapi belum istiqomah dalam hayy 'alas shalah. Ini jamaah sekalian. Apalagi jamaah sekalian, ketika kita di padang mahsyar nanti, di dalam yaumul hisab, yaumul mizan, yang dihisab, yang ditimbang yang pertama kali adalah seseorang itu tentang sholatnya. Ketika sholatnya itu baik, istiqomah, niscaya Allah akan memudahkan hisab-hisab yang lainnya. Tapi ketika sholatnya itu sudah rusak, tidak istiqomah dalam menjalankan sholatnya, maka dia akan menemukan kesulitan-kesulitan di dalam hisabnya. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salaha salahat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Inilah jamaah sekalian pesan Rasulullah yang pertama, pentingnya masalah sholat. Bahkan jamaah sekalian, batas seseorang itu kufur dengan iman adalah ketika tarikus sholah, ketika seseorang itu meninggalkan sholat. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah yang kedua adalah wala takallam. Janganlah kamu berbicara. Wala takallam, janganlah kamu berbicara bikalamin, yang dengan bicara itu tak tadiru minhu, kamu menyesal. Jadi pesan yang kedua jamaah sekalian, wala takallam bikalamin tak tadiru minhu. Janganlah kamu itu berbicara yang pembicaraanmu itu kamu akan menyesal. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya poin yang kedua ini adalah begitu pentingnya ketika kita yang pertama dipeseni oleh Rasulullah tentang sholat, yang kedua dipeseni oleh Rasulullah tentang begitu pentingnya menjaga lisan jamaah sekalian. Begitu pentingnya menjaga lisan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita diberi wanti-wanti oleh Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau belum mampu lebih baik diam saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu begitu pentingnya kita menjaga lisan jamaah sekalian. Kata Rasulullah juga, salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Inilah jamaah sekalian. Jangankan antara pribadi seseorang dengan seseorang jamaah sekalian, bahkan boleh jadi masalah tawuran, masalah perang antar negara, kebanyakan karena lisan. Yang lisan saat ini bahkan lebih mengembang jamaah sekalian. Kalau dulu yang namanya lisan itu hanya mulut saja.
Tapi sekarang yang namanya lisan itu sudah diwujudkan, sudah diaplikasikan dengan namanya sosmed. Ada yang namanya WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu adalah pengejawantahan daripada lisan manusia yang seringkali kadang itu yang memicu sesuatu yang tidak baik. Inilah jamaah sekalian pesan Rasulullah yang kedua. Setelah sholat menjaga lisan. Dan yang ketiga kata Rasulullah yang terakhir jamaah sekalian, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Wa ajmi'il ya'sa, jangan terlalu banyak berharap. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah jangan terlalu banyak berharap. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, kepada manusia. Mengapa jamaah sekalian? Kalau kita terlalu banyak berharap kepada manusia, seringkali yang kita dapat adalah kekecewaan dan kekecewaan. Artinya juga apa jamaah sekalian? Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, maksudnya kita disuruh oleh Rasulullah untuk bersikap qanaah, bersifat menerima apa adanya. Kita disuruh oleh Rasulullah ridho apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika seseorang itu qanaah, ketika seseorang itu ridho, dia akan terjauh dari sifat yang namanya iri, dengki. Karena apa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam diri kita harus terus kita tanamkan jamaah sekalian, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup bagiku itu Allah, hasbunallah. Wa ni'mal wakil, dialah zat yang sebaik-baik pelindung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa merenungi 3 pesan Rasulullah ini, yakni begitu pentingnya masalah sholat, yang kedua begitu pentingnya kita menjaga lisan, dan yang ketiga begitu pentingnya kita senantiasa tidak terlalu berharap kepada manusia, alias kita bersikap qanaah. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.